Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Stres Orang Tua dalam Menghadapi Anak Menjelang Remaja. Acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Mitra Pengembangan. Mitra Pengembangan adalah salah satu biro psikologi di Bandung yang bergerak di bidang psikologi industri, organisasi, pendidikan, dan perkembangan anak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, peserta sekalian bisa mengikuti kami di Instagram @mitra.pengembangan karena ada banyak informasi penting dan menarik mengenai psikologi dan informasi lainnya. Kali ini kami berkesempatan mengundang pembicara yang merupakan dosen sekaligus praktisi di bidang pendidikan dan perkembangan dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Tidak kalah menarik, hari ini kita juga akan dipandu oleh moderator yang merupakan praktisi dalam topik yang akan kita bahas nanti. Saya akan membacakan CV dari Ibu Ellen. Kita akan langsung berkenalan langsung dengan Ibu Ellen, yang merupakan salah satu praktisi dalam bidang ini. Dan saya mempersilakan Ibu Ellen untuk memandu acara hari ini. Oke, terima kasih Vindi dan Mitra Pengembangan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir semua di sini. Hari ini senang sekali ya kita berkesempatan untuk bertemu dan juga terutama di sini cukup banyak peserta yang saya lihat dari berbagai profesi dan juga para bapak atau mungkin juga calon bapak di sini. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ellen Teresia. Saat ini saya salah satu dosen psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan juga berpraktek di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, kemudian Biro Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan juga di Mitra Pengembangan. Sebelum mungkin kalau saya memperkenalkan diri cukup singkat saja ya CV saya karena ada yang lebih apa ya mungkin lebih cetar dulu nih. Saya mau bacakan CV-nya dari pembicara kita hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah rekan sejawat saya juga ya, Ibu Marisa Citra Sulastra, MPsi Psikolog. Ibu Marisa ini bertitel S1 dan juga S2 diselesaikan di dua fakultas, adalah Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian pengalaman bekerjanya sampai saat ini, Ibu Marisa dari tahun 2018 sampai sekarang, menjadi dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, menjadi sekretaris Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Barat. Ini berlangsung dari 2018 sampai sekarang juga, psikolog anak dan remaja di P3T Maranatha atau Biro Psikologi Maranatha, kemudian menjadi ya, khususnya di bagian anak dan remaja di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, ya, Rumah Sakit UKM di Bandung. Pengalaman bekerjanya beliau ini menjadi praktisi psikologi untuk kesehatan mental, ibu anak dan perkembangan di Frontier for Health dari tahun 2017 sampai sekarang. Menjadi pengembang modul konseling pencegahan stunting bersama Rotary Club Indonesia dari 2019 sampai 2020, menjadi pengembang modul dan pelatih fasilitator pengasuhan positif 1000 HPK dan anak prasekolah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia serta UNICEF di tahun 2017 sampai 2019. Oke, mungkin CV-nya ada lebih panjang dari ini, belum lagi penelitian dan seterusnya. Ya, nanti kita bisa berkenalan langsung dengan Ibu Marisa Citra Sulastra. Untuk singkatnya saya panggil Ibu Marisa ya, supaya nanti para peserta yang hadir juga dapat memanggil dengan Ibu Marisa. Selamat pagi, kita sudah berkenalan. Kalau ada yang berkenan untuk open cam, boleh open cam supaya kita bisa sama-sama untuk saling melihat dan saling berkenalan lebih enak lagi. Wah, ini
Ada Ibu Rini, ada Ibu Ee Juedah, ada Ibu Yuke. Ya, terima kasih semua untuk kehadirannya. Juga ini ada cukup banyak ya. Wah, ternyata ada juga mahasiswa kita, Ibu Marisa, dan juga para alumni ternyata pada hadir di sini. Oke, sebelum kita mulai acara ini, kami meminta kesediaan para peserta untuk mengisi kuesioner yang nanti hasilnya kita akan bahas pada saat acara ini sudah selesai. Jadi nanti keluar skornya dan kemudian akan dikirimkan via email ke email link pendaftaran yang sudah Bapak dan Ibu masukkan pada saat mendaftar. Jadi hasil skornya akan dikirimkan ke email di akhir acara. Oke, ini ada 2 kuesioner ya, kuesioner 1 dan kuesioner 2. Ada kuesioner mengenai parental stress, kemudian ada juga kuesioner mengenai parental practice. Oke, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengisikannya terlebih dahulu. Kuesioner ini diharapkan diisi oleh Bapak dan Ibu yang sudah memiliki anak usia berapapun, ya, karena lebih menghayati stres sebagai orang tua. Jadi dipersilahkan untuk mengisi sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan dari kuesioner boleh di open mic atau juga via chat, karena kita akan mulai materi di jam 10, jadi diharapkan kuesioner sudah diisi sampai pukul 10. Adapun saya ingin men-sharekan dulu apa yang menjadi poin pembahasan kita untuk hari ini. Poin pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan anak-anak pra-remaja, kemudian bagaimana parental stress dan bagaimana peran orang tua serta dampaknya parent stress. Dan terakhir pasti akan diberikan tips dan trik dari Ibu Marisa sebagai praktisi di bidang psikologi perkembangan. Baiklah, jika demikian untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Marisa Citra Sulastra untuk memberikan materi, men-sharekan berbagai pengalamannya. Saya persilahkan Ibu Marisa. Oke, terima kasih Bu Ellen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya. Saya akan coba share screen untuk materi di hari ini. Iya. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam kesempatan hari ini saya di sini mau berbagi saja gitu ya dengan Bapak Ibu. Jadi artinya kalau berbagi itu saya juga akan belajar dari Bapak Ibu terkait dengan pengalaman Bapak Ibu menghadapi anak menjelang remaja atau biasanya kita sebut sebagai anak pra-remaja. Ya, di sini saya juga masih belajar ya, jadi kita sama-sama belajar bareng terkait dengan stres orang tua dalam menghadapi anak menjelang remaja. Oke. Tadi seperti yang sudah oleh Ibu Ellen, poin pembahasan kita pada hari ini terdiri dari pembahasan mengenai anak pra-remaja atau anak menjelang remaja, begitu ya. Lalu ada topik pembahasan mengenai parental stress, dampak parental stress, peran orang tua dan praktek pengasuhan, serta tips dan trik. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita sifatnya adalah berbagi, jadi kita nggak usah terlalu tegang atau gimana ya, santai saja duduknya yang nyaman, boleh sambil minum juga, sambil ngopi juga gitu, supaya kita tetap positif, tetap happy, jadi nanti materi yang dibagikan bisa masuk gitu ya dengan optimal. Nah, kalau kita bicara tentang anak pra-remaja itu biasanya apa ya? Masih ada kebingungan ya. Anak pra-remaja itu ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah anak pra-remaja itu memang sudah masuk remaja atau sebenarnya masih anak-anak?
di usia berapa sih anak pra-remaja gitu ya? Biasanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maka mari kita berkenalan dengan anak pra-remaja ini ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat di layar, ini ada seorang anak perempuan yang sedang mengukur lingkar dadanya ya. Di sini dia kelihatan bingung juga gitu. Dan ini sebenarnya menggambarkan anak pra-remaja itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan anak pra-remaja itu adalah anak-anak yang ada di rentang usia 9 sampai 12 tahun, ya. Meskipun demikian ada juga pendapat ahli yang mengatakan anak pra-remaja itu ada di rentang usia 8 sampai 13 tahun, ya. Nah, berarti artinya kalau usia 9 sampai 12 tahun ini ada di kisaran SD sampai dengan SMP gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk anak perempuan ini biasanya dikatakan dia sebagai anak pra-remaja ketika dia masuk menjelang pubertas ya. Masa menjelang pubertas ini ditandai dengan menstruasi. Meskipun demikian ada juga tanda-tanda lain ya. Misalnya anak perempuan ini mulai tumbuh bulu-bulu halus di kemaluan dan juga di ketiak. Kemudian mulai tumbuh payudara ya. Lalu juga dia juga tubuhnya itu mulai membentuk gitu ya, terlihat lekukan pinggang, lekukan pinggul seperti itu. Nah, sementara kalau anak laki-laki yang masuk di usia pra-remaja itu juga sama. Dia masuk ke area menjelang pubertas yang ditandai dengan mimpi basah. Tapi selain mimpi basah, Bapak Ibu, anak laki-laki yang masuk usia pra-remaja itu juga punya tanda-tanda lain, misalnya dia mulai tumbuh jakun ya, suaranya mulai pecah gitu ya, yang biasanya suaranya sama persis kayak anak perempuan, ini udah mulai berbeda, udah mulai lebih ngebas gitu. Lalu mulai tumbuh kumis, mulai tumbuh jenggot ya. Ada juga yang mulai tumbuh bulu-bulu halus di kemaluan, di ketiak, di tangan dan di kaki seperti itu. Nah, di sini juga ada semacam tanda lain ya yang dimiliki oleh anak pra-remaja. Itu adalah anak perempuan dan laki-laki yang mengalami growth spurt ya. Growth spurt itu apa? Growth itu artinya pertumbuhan. Spurt itu artinya muncrat gitu ya, meletup-letup gitu. Jadi artinya growth spurt ini adalah suatu pertumbuhan yang memang terjadi dengan sangat pesat, sangat cepat ya di berbagai area perkembangan gitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal sebenarnya, sudah tahu gitu ya tentang siapa sih anak pra-remaja, diharapkan kita lebih aware gitu ya terhadap perubahan yang terjadi pada anak kita. Ya. Nah, lebih jauhnya Bapak Ibu, ciri-ciri ya dari anak pra-remaja itu bisa kita lihat ya secara lebih mendalam di berbagai area perkembangannya. Area perkembangan ini dibagi-bagi ya Bapak Ibu ya, ada area perkembangan fisik, ada area perkembangan kognitif, ada juga area perkembangan psikososial. Kalau di area perkembangan fisik tadi kita sudah sempat membahas Bapak Ibu ya bahwa ternyata mulai tumbuh nih perubahan-perubahan fisik terutama di area seksual. Dia mulai tumbuh organ seksualnya, mulai tumbuh hasrat seksualnya gitu ya. Lalu juga ada perubahan selera makan dan kebiasaan tidur. Ini biasanya orang tua yang punya anak pra-remaja suka mengeluhkan gitu ya ke psikolog gitu. Dari pengalaman saya, keluhannya adalah anak saya kok jadinya susah dibangunin,
yang biasanya bisa bangun pagi sekarang bangunnya lebih siang gitu. Dan ini sebenarnya adalah suatu hal yang cukup wajar gitu ya, karena memang anak di usia pra-remaja ini mereka membutuhkan energi ekstra karena dari dalam tubuhnya tadi dia mengalami growth spurt tadi ya, pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai area perkembangan, jadi energinya juga yang harus masuk ke dalam tubuhnya juga lebih banyak lagi gitu Bapak Ibu ya. Lalu terkait dengan pertumbuhan organ dan hasrat seksual, biasanya di usia pra-remaja ini mulai muncul gitu ya, rasa penasaran gitu ya terkait dengan seksualitas diri. Anak pra-remaja juga sudah mulai suka sama lawan jenis. Bahkan ada juga anak-anak pra-remaja yang mengidolakan ya, mengidolakan artis, mengidolakan idola tertentu dari lawan jenisnya yang menurut mereka menarik ya secara penampilan, secara seksual gitu, Bapak Ibu. Nah, makanya karena memang di usia ini mulai tumbuh hasrat-hasrat seksual ini, artinya orang tua juga perlu aware gitu ya, dan perlu mendampingi para remaja ini supaya dia bisa mengeksplorasi seksualitasnya tanpa melanggar norma yang berlaku, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih perubahan di area kognitif, di mana kemampuan analisa anak ini lebih berkembang. Tapi memang berkembangnya ini belum sempurna, Bapak Ibu. Dia bisa gitu ya untuk mempertimbangkan baik buruk dari suatu kejadian, tapi pertimbangannya ini didasarkan pada pengalaman dia yang relatif masih sedikit kalau dibandingkan kita. Jadi memang belum terlalu matang. Makanya biasanya di usia-usia kayak gini tuh anak pra-remaja mulai nyebelin dalam tanda kutip ya. Kadang suka sotoy juga dalam tanda kutip gitu ya. Dia bertindak atau bersikap seolah-olah dia tahu segalanya, padahal sebenarnya dia masih membutuhkan arahan dari kita. Makanya butuh nih teknik-teknik khusus gitu ya dalam menangani anak pra-remaja ini. Ya, tidak jarang konflik, permasalahan itu muncul karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada anak pra-remaja sehingga mengganggu interaksi antara orang tua dan anak ya. Belum lagi ada perubahan juga di area psikososial, di area mood swings ya. Jadi memang ini terkait dengan hormon Bapak Ibu. Seringkali kita lihat di usia segini anak pra-remaja mulai gampang nangis gitu ya, gampang marah, gampang tersinggung gitu. Padahal sebenarnya mereka pun bingung kenapa hal ini terjadi gitu. Karena itu memang bawaan dari hormon seperti itu. Dan yang penting juga di perkembangan pra-remaja ada masa pencarian jati diri Bapak Ibu. Jadi biasanya di usia seperti ini anak-anak pra-remaja mulai membentuk gitu ya, membentuk ide-ide yang ideal. Saya ini mau jadi seperti apa? Yang ideal buat saya seperti apa? Sehingga itu yang nanti akan dia kejar. Nah, yang jadi cilakanya gitu ya, yang jadi bahayanya kalau misalnya dia mengidealkan suatu ide-ide yang memang di luar dari norma gitu ya. Jadi dia nanti akan mengejar ide-ide tersebut gitu ya, mengejar jati dirinya tersebut yang menurut dia ideal padahal tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Makanya anak pra-remaja ini meskipun dia sudah mulai muncul kemandirian tetap butuh kehadiran dari orang tuanya seperti itu. Ya. Nah, ini gambaran realita dan gambaran idealnya ya Bapak Ibu ya. Secara ideal kita pastinya pengen bisa melakukan interaksi yang hangat gitu ya, yang baik-baik saja dengan anak pra-remaja kita. Tapi secara realita kenyataan yang muncul adalah memang di usia pra-remaja ini merupakan masa yang cukup menantang untuk orang tua dalam melakukan interaksi ya. Interaksi antara orang tua dan anak itu akan diwadahi oleh yang namanya pengasuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam melakukan interaksi dengan anak itu nggak mungkin kita bisa lepas dari yang namanya pengasuhan. Nah, tadi tidak jarang karena perubahan-perubahan yang terjadi pada anak pra-remaja itu membuat kita pun jadinya jengkel, membuat kitanya pun jadinya bingung, sehingga akhirnya
timbul permasalahan di dalam pengasuhan yang kita berikan kepada anak pra-remaja kita, ya. Itu yang nanti kita akan bahas bersama di belakang ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana memaknai perubahan di mata anak? Bapak Ibu, saya pengen mengajak kita semua untuk lebih berempati gitu ya kepada anak kita. Karena di usia anak pra-remaja ini, mereka juga mengalami tekanan tersendiri gitu ya. Mereka juga mengalami kebingungan sendiri. Kenapa saya mengalami perubahan-perubahan ini? Tidak jarang beberapa klien remaja yang saya temui, mereka mencurahkan isi hati gitu ya, bahwa kok orang tua saya tuh nggak bisa paham ya tentang diri saya. Saya juga jadinya frustrasi gitu, mau komunikasi sama orang tua gitu ya, tapi sikap orang tua itu kok malah nasehatin saya, ya. Itu yang sering saya dengarkan. Jadi dinasehatin aja terus sayanya, padahal kan saya nggak butuh nasihat, saya tahu gitu bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu, tapi saya bingung kenapa ya kok saya jadi sering marah-marah begini gitu. Nah, maka kita juga perlu apa namanya ya, perlu berempati, perlu merangkul anak-anak pra-remaja kita, karena memang perubahan yang mereka alami itu bukan perubahan yang mudah. Ya, barangkali Bapak Ibu juga bisa menghayati waktu dulu sebagai anak pra-remaja gitu ya, ada kebingungan-kebingungan tertentu gitu yang dialami. Apalagi sekarang gitu ya, dengan tuntutan perkembangan zaman yang juga semakin semakin menekan gitu ya untuk anak pra-remaja kita, maka bisa jadi gitu ya si anak pra-remaja ini juga cukup bingung gitu ya dan lebih stres juga gitu dalam menghadapi perubahan ini ya. Oke. Lalu bagaimana menghadapi perubahan bagi orang tua ya Bapak Ibu. Jadi sebagai orang tua gitu, bukan sebagai orang tua sih, tapi sebagai individu lah ya, sebagai manusia, kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya stres ya Bapak Ibu ya. Ada berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ada berbagai tantangan dan tekanan yang terjadi dalam hidup kita yang bisa menimbulkan stres. Ya, nah sebagai orang tua pun dalam melakukan pengasuhan kepada anak itu juga kita bisa mengalami stres. Stres dalam pengasuhan ini disebut dengan parental stress, Bapak Ibu. Ya, ada dua aspek di dalam parental stress ini. Ya. Yang pertama adalah tantangan dalam kehidupan, itu aspek yang pertama. Lalu aspek yang kedua adalah kenikmatan yang dirasakan dalam mengasuh anak atau saat mengasuh anak. Ya. Ketika kedua aspek ini saling bertemu, gitu ya, ini yang akan membentuk yang namanya parental stress tadi. Ya, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua berhadapan dengan perubahan yang dialami oleh anak pra-remaja, itu juga rentan sekali kita menghadapi parental stress. Lalu lebih dalamnya apa sih yang dimaksud dengan tantangan dalam kehidupan dan kenikmatan dalam mengasuh anak? Yuk kita sama-sama coba lihat ya di slide berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membahas tentang tantangan dalam pengasuhan, seperti janji saya di awal, kita akan berbagi Bapak Ibu. Jadi saya ingin tahu juga pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, ya. Silahkan boleh untuk diketikkan di dalam kolom chat hal-hal atau situasi stressful apa, situasi yang menekan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Itu pertanyaannya. Mangga, silahkan untuk langsung dituliskan di dalam chat. Baik, Bapak dan Ibu, situasi-situasi stresful apa yang dihadapi dalam situasi-situasi saat ini, situasi kehidupan secara umum, dapat dituliskan langsung di kolom chat dalam bentuk statement singkat saja, pernyataan singkat. Dipersilahkan.
Bapak Ibu boleh untuk menghayati gitu ya, mungkin bisa sebagai orang tua gitu ya, kira-kira hal-hal apa saja yang menimbulkan stres tersendiri bagi Bapak Ibu gitu, atau menimbulkan tekanan tersendiri bagi Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk diketikkan. Oke, Bu Ellen di sini sudah muncul ya jawaban dari Ibu Wrini. Iya. Anak lebih mudah menolong temannya dibandingkan ketika orang tua minta tolong. Ya, betul ya. Itu juga jadi tekanan tersendiri gitu ya buat kita, menjadi tantangan tersendiri buat kita. Oke, lalu dari Ibu Raisa. Biasanya orang tua di masa pandemi ini stres karena anaknya gak mau ngerjain tugas lagi, padahal online school banyak sekali tugas. Ya, gak kooperatif gitu ya anaknya ya. Memang kondisi pandemi ini cukup banyak memberikan pengaruh ya terhadap kehidupan kita dan bisa menimbulkan stres tersendiri gitu ya buat kita. Oke, dari Pak Brahma, perangai anak jadi temperamental ya, tegangan tinggi, betul ya. Jadi tadi mungkin karena mood swings-nya gitu ya, jadinya lebih gampang marah, lebih gampang tersinggung dan lain sebagainya. Oke, lalu dari Ibu Wela, situasi anak sulit mendengarkan arahan yang kita lakukan. Iya, ini sering banget nih dikeluhkan oleh orang tua ya. Ini anaknya jadi nggak nurut, begitu dikasih tahu malah ngejawab aja gitu ya. Padahal waktu kecil masih manis gitu, dikasih tahu nurut-nurut aja. Begitu masuk usia pra-remaja mulai itu ada perlawanan-perlawanan tertentu. Oke, baik. Terima kasih. Oh, ini dari Pak Bambang Nugraha juga ada ya. Stres anak pada pandemi anak pada pandemi anak makin anak banyak main game, jadi dengan orang tua kurang komunikasi ya. Ya, kadang penggunaan gadget, penggunaan gawai itu juga memengaruhi kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Ibu Prasisti mengikuti segala hal yang ada di media sosial dibanding dengan dengar orang tuanya. Ya, salah satu tantangan yang kita hadapi juga sekarang kita harus membantu gitu ya anak kita supaya dia juga bisa lebih lebih pandai, lebih bijaksana gitu ya dalam menyaring apa yang ada di dalam media sosial gitu. Seringkali di rumah dijaga gitu ya seketat mungkin, di lingkungan permainan juga kita jaga seketat mungkin. Ternyata di media sosial dia mengikuti, memfollow influencer tertentu yang ternyata influence-nya nggak bagus, akhirnya dia ngikut-ngikutin ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas sharing-nya. Saya senang sekali ya ternyata banyak pengalaman dari Bapak Ibu sekalian yang menghadapi anak-anak pra-remaja. Memang bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya membagi ke dalam 2 sumber ya, tantangan dalam kehidupan di dalam parental stress. Sumber yang pertama ini adalah dari sisi orang tua, Bapak Ibu. Dari mulai tekanan dari keluarga besar sampai dengan keyakinan kita sebagai orang tua. Seringkali di negara Asia, termasuk di negara Indonesia, kita hidup dan tinggal itu tidak sendiri. Tidak hanya berisi ayah, ibu, dan anak, tapi juga di dalam rumah itu ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, bahkan ada juga paman, bibi gitu ya. Sehingga seringkali terlalu banyak campur tangan ya yang dilakukan oleh anggota keluarga besar yang lain dalam pengasuhan kita terhadap anak. Ini biasanya mulai muncul aturan-aturan jadinya beda-beda ya, aturan yang diterapkan orang tua A, yang diterapkan oleh kakek nenek B gitu. Lalu juga permasalahan ekonomi Bapak Ibu. Ekonomi dan pekerjaan ini sebenarnya saling terkait ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan ekonomi, dari hasil penelitian yang dilakukan pada parental stress ini ternyata orang tua yang tinggal di daerah dan memiliki keadaan sosial ekonomi yang rendah itu lebih rentan mengalami parental stress ya, karena barangkali tekanan untuk mencari nafkah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu yang menjadi concern utama ya, sehingga itu menimbulkan ketegangan tersendiri di dalam hidup mereka ya. Lalu permasalahan rumah tangga, kondisi single parent ya,
konflik antara orang tua, ya, kesulitan seorang single parent dalam mengasuh anak itu juga menjadikan tantangan tersendiri. Lalu ada warisan pengasuhan orang tua. Bapak Ibu masih ingat barangkali ya bagaimana orang tua kita dulu mengasuh kita. Seringkali perilaku yang ditampilkan oleh orang tua kita saat mengasuh kita terdahulu itu juga terbawa sampai dengan kita menjadi orang tua. Ada di satu sisi kita berusaha sebaik orang tua kita terdahulu, atau di sisi lain kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita terdahulu. Itu juga menimbulkan tekanan tersendiri ya dalam mengasuh anak kita. Lalu keyakinan sebagai orang tua, ya. Kita nggak yakin gitu ya tentang bagaimana cara mengasuh, tentang bagaimana cara menghadapi anak, itu juga bisa menimbulkan tantangan ya Bapak Ibu. Nah, lalu dari sumbernya dari anak nih ya. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya, yang Bapak Ibu bagi kepada saya ya, konflik orang tua dan anak ya. Anak disuruh A malah ngejawab. Akhirnya kitanya kesel, kita akhirnya bertengkar sama anak kita ya. Lalu perubahan sikap anak yang asalnya baik, yang asalnya senyum terus, mulai temperamental kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang ya kalau nggak salah, atau Pak Brahma ya. Nah terus udah kayak gitu, anak dan teman-temannya ya tadi sudah disebutkan juga oleh peserta juga ya. Jadi anak lebih ngedengerin teman-temannya daripada ngedengerin orang tua gitu ya. Itu kadang nyebelin banget gitu rasanya ya. Nah, terus masa rebel itu dia berarti mulai melawan ya dalam tanda kutip nih. Dia mulai menunjukkan idealismenya dia. Jadi dia mulai merebel, mulai melawan. Lalu tuntutan anak kepada orang tua. Ini juga bisa menimbulkan tantangan, ya. Dan ini stres yang dialami oleh anak itu sendiri, ya. Jangan salah Bapak Ibu, anak di usia pra-remaja itu juga punya masalah dalam hidupnya, ya. Masalah pertemanan, masalah identitas diri, kondisi tubuh, kesehatan mental, kesulitan belajar tadi seperti yang sudah disebutkan di chat ya. Ini juga bisa menimbulkan stres sehingga anak akhirnya perilakunya jadi tidak menyenangkan ke orang tua, dan orang tua juga jadi bingung dalam menghadapi anak. Ini juga menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini yang berikutnya adalah kenikmatan dalam mengasuh anak. Saya juga meminta kepada Bapak Ibu untuk berbagi kepada kita semua gitu ya. Kira-kira hal-hal menyenangkan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam mengasuh anak? Boleh dibagikan ke saya. Hal-hal menyenangkan apa yang Bapak Ibu rasakan saat mengasuh anak? Oh iya, ini Ibu Rita ya, mirip ditambah dengan usil fisik dan kata membuat emosi. Betul, bikin emosi memang. Nah, tapi selain tantangan dan tekanan yang kita temukan dalam mengasuh anak kita, kira-kira ada hal menyenangkan nggak sih yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu temukan gitu ya ketika mengasuh anak? Nah, boleh dibagi ke kami semua? Atau jangan-jangan di sini Bapak Ibu nggak menemukan kenikmatan, nggak menemukan hal menyenangkan dalam mengasuh anak para remaja ya? Oke, saya sambil nunggu gitu ya, saya coba kasih kasih insight gitu ya. Siapa tahu ternyata sebenarnya ini pernah Bapak Ibu rasakan gitu ya, Bapak Ibu temukan gitu dalam mengasuh anak. Oh, ini ada chat masuk. Oh iya, Ibu Rini, menertawakan bareng hal-hal sepele yang dilakukan, baik yang dilakukan anak atau dilakukan bersama, ya. Oke, tiap momen selalu menyenangkan, ya, selama si dua anak lagi nggak berantem dan nangis, Ibu Yuli. Ibu Wela, hal menyenangkan kalau anak mau berbagi atau cerita tentang kesulitannya atau hubungan pertemanannya. Oke, Pak Igun, cerita kejadian sehari-hari yang bikin anak semangat. Iya, ya itu adalah beberapa hal baik yang kita temukan gitu ya dalam mengasuh anak.
kalau kita hayati bersama gitu ya, kita bisa menghayati kira-kira saat melihat anak tumbuh dengan sehat, itu muncul kebahagiaan di dalam diri kita gitu ya. Lalu tadi interaksi, komunikasi, kita bisa merasakan cinta kasih dari dari anak kepada orang tua dan dari kita kepada anak ya. Lalu ketergantungan anak yang masih membutuhkan sosok orang tuanya tadi ya, dia mau cerita tentang masalah terkait teman-temannya. Kadang juga kita suka nemuin gitu ya anak kita teriak-teriak, "Mah, kaos kaki di mana?" gitu ya. "Mah, baju aku di mana?" gitu. Itu sebenarnya bentuk ketergantungan anak gitu ya, yang masih membutuhkan kita sebagai orang tua ya. Dan kepuasan orang tua dalam membimbing dan mengasuh anak. Betul ya, ini ada pengalaman juga ya dari Ibu gitu ya. Kebahagiaan akan kedekatan atau kasih sayang terjalin ya dari Ibu Rita, semakin dinamika hidup dan waktu berasa cepat. Dari Pak Brahma, anak-anak sangat empati dengan sikon orang tua. Wah, ini bersyukur banget ya anak-anak sangat sangat paham tentang kondisi orang tuanya ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam parental stress itu ada dua aspek ya, kita tadi sudah lihat. Aspek yang pertama itu adalah sisi negatifnya ya, sisi negatif dari pengasuhan. Kita menemukan tantangan, kita menemukan perilaku anak yang nyebelin gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat ya di dalam parental stress ternyata ada hal-hal baik yang bisa kita rasakan, yang bisa kita temukan saat mengasuh anak kita. Nah, kalau misalnya ternyata tantangannya, hal negatifnya kita hayati sebagai sesuatu yang sangat tinggi, lalu kita tidak menemukan sama sekali kenikmatan dalam mengasuh anak, ini yang akan jadi bahaya. Ini yang akan menjadi stres di dalam pengasuhan, Bapak Ibu. Ya. Dan nanti kita akan coba lihat gitu ya, kira-kira Bapak Ibu mengalami parental stress atau enggak nih, nanti kita akan bahas di akhir ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa gejala fisik dan gejala psikis yang bisa menjadi alarm buat kita untuk untuk kita lebih aware, jangan-jangan kita sedang mengalami parental stress tadi gitu ya. Nah, ternyata parental stress juga bisa berdampak pada kesulitan saat memberikan pengasuhan yang baik untuk anak kita. Ya, ini yang yang menjadi catatan penting ya Bapak Ibu ya, bahwa dampaknya itu dari parental stress kalau tidak ditangani dengan baik ini akan membahayakan. Ya, semakin tinggi tingkat parental stress maka semakin rendah perilaku pengasuhan positif yang dilakukan. Kadang tekanan dalam kehidupan orang tua juga bisa membuat kita tanpa sadar menjadi lebih kasar kepada anak kita. Kondisi stres orang tua juga bisa mengganggu komunikasi dengan anak. Namanya juga lagi stres, boro-boro mau komunikasi. Biasanya kita lebih pengen untuk menyendiri, gitu ya. Lalu stres yang tidak ditangani dengan baik ini akan mengganggu kesehatan mental orang tua dan anak. Kalau orang tuanya sudah tidak sehat mental, maka anaknya pun rentan ya untuk mengalami permasalahan dalam kesehatan mental. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan? Ya, saya akan membagi ke dalam dua kategori untuk tips dan triknya gitu ya. Jadi kita lihat dulu apa yang perlu diperhatikan. Kita harus aware dulu nih Bapak Ibu ya. Kita harus tambah wawasan kita mengenai hal-hal penting dalam pengasuhan anak usia pra-remaja ya. Yang pertama adalah kita perlu menyadari peran orang tua terhadap perkembangan anak. Jadi anak ini punya anak pra-remaja ya. Anak pra-remaja ini punya kebutuhan utamanya itu ada empat jenis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah channeling, di mana dia membutuhkan contoh di dalam hidupnya untuk dia jadikan role model, sehingga nanti dia bisa membentuk jati diri dia. Sehingga di sini orang tua perlu menjadi contoh yang baik bagi anak. Ya. Lalu selection, anak juga membutuhkan informasi tentang hal-hal yang perlu dipilih ya dalam menentukan masa depannya. Maka di sini orang tua harus sadar dia sebenarnya punya peran untuk memberikan informasi mengenai pilihan yang diperlukan tadi. Lalu yang ketiga, anak juga butuh untuk adjustment. Dia memang sedang masaknya gitu ya untuk berteman, mementingkan peer group dia, sehingga dia butuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Di sini juga orang tua berperan penting. Ya. Kemudian reflection and identity formation, di mana orang tua di sini juga memiliki peran untuk memberikan pengaruh baik dalam pembentukan jati diri anak. Kita bisa memberikan dukungan, kita bisa memberikan feedback yang positif sehingga anak bisa berkembang dengan sehat, membentuk jati diri dia yang seutuhnya.
Ya, seperti itu. Nah, lalu selain itu kita juga perlu menyadari perilaku pengasuhan yang diberikan kepada anak. Ya, perilaku pengasuhan ini ada 5 poin ya Bapak Ibu ya. Involvement with children, positive parenting, monitoring, corporal punishment, dan in the use of such discipline. Di sini ada 4 hal yang harus muncul, ada 1 hal yang boleh muncul. Ya, kita kenalan ya dengan perilaku pengasuhan ini. Ini penting untuk kita sadari, untuk kita perhatikan sehingga kita bisa lebih aware ya tentang perilaku pengasuhan yang kita tampilkan nanti kepada anak. Involvement with children ini diharapkan muncul di mana orang tua itu berperan untuk terlibat langsung dalam keseharian anak, dalam memenuhi kebutuhan anak yang tadi 4 tadi ya yang di awal ya, ada channeling dan lain sebagainya. Lalu ada positive parenting. Positive parenting ini berarti kita memberikan pujian, memberikan hadiah sesuai dengan porsi, di mana dia bisa menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan ya. Lalu monitoring. Monitoring ini berarti kita mencoba untuk mengawasi agar anak tetap dalam batasan yang wajar, tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, nanti cara dalam membuat aturannya juga ada tekniknya kalau untuk anak pra-remaja ya Bapak Ibu ya, nanti saya akan bahas. Nah, lalu ini ada corporal punishment. Corporal punishment ini adalah poin yang tidak diharapkan muncul dalam perilaku pengasuhan kita. Ya, jadi corporal punishment ini adalah pemberian hukuman, terutama hukuman fisik. Jangan salah Bapak Ibu, ketika orang tua memberikan hukuman fisik kepada anak, meskipun niatnya baik, ya, tapi yang biasanya diingat oleh anak itu adalah hukuman fisiknya. Saya dipukul, saya dijewer, saya dicubit gitu ya. Anak nggak inget tuh tentang kenapa dia dipukul, kenapa dia dicubit, kenapa dia dijewer. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan luka batin tersendiri buat anak saat tumbuh kembangnya nanti. Ya. Lalu kemudian ada consistency in the use of such discipline. Nah ini dalam membuat aturan untuk anak pra-remaja ini perlu bareng-bareng Bapak Ibu. Nggak bisa kita membuat aturan sendiri gitu ya. Kamu nggak boleh main handphone gitu ya lebih dari 2 jam misalnya gitu. Nah tapi kita perlu untuk mengajak anak kita, kira-kira aturan apa nih yang mau disepakati bersama, kira-kira konsekuensinya kalau kamu tidak memenuhi aturan ini bakalan seperti apa. Ya, jadi pemberian sanksi yang sesuai bila anak melanggar aturan ini harus yang disepakati bersama oleh anak dan harus konsisten. Jadi kalau misalnya anak memang melakukan kesalahan ya udah kita kasih sanksi tersebut. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita sadar tentang peran kita sebagai orang tua dalam praktek pengasuhan dan dalam memenuhi kebutuhan anak, kita juga perlu melakukan tindakan yang clear, yang jelas, yang terarah gitu ya, dalam mengatasi si parental stress ini. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di awal gitu ya, berulang kali ada kata sadari gitu ya. Nah, sebenarnya sadari ini merupakan suatu singkatan gitu ya yang mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk mengingat gitu ya. Kalau misalnya saya lagi mengalami parental stress, supaya tidak berdampak pada perilaku pengasuhan saya ke anak pra-remaja, saya harus melakukan sadari. Ya. Sadari itu S adalah sadar dan menerima saat diri mengalami parental stress. Seringkali kita sebagai individu gitu ya, kita nggak mau mengakui yang namanya perasaan negatif. Ya, kalau lagi stres, enggak, saya nggak lagi stres. Saya lagi positif-positif aja gitu ya, saya happy-happy aja. Enggak, kalau kayak gitu nanti malah jadi masalah Bapak Ibu ya. Kebayang kalau misalnya Bapak Ibu sakit gitu ya, luka di kaki, terus Bapak Ibu bilang, enggak, ini saya nggak sakit ya, kaki saya baik-baik aja, terus nggak Bapak Ibu obatin kan nanti jadinya malah jadi bahaya ya, betul nggak? Sama dengan kondisi parental stress. Jadi kita harus sadar dulu dan menerima saat diri mengalami parental stress. Sadarnya bisa kita lihat dari gejala fisik dan gejala psikis yang tadi di awal sudah dilihat ya bersama oleh kita. Lalu setelah itu ajak diri kita untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Bapak Ibu boleh ambil waktu jeda 5 menit untuk ambil air minum, untuk ambil air wudhu misalnya, untuk sholat dulu gitu ya, untuk tarik nafas panjang dulu gitu ya. Lalu yang D kemudian adalah kita dekat dengan anak ya. Jadi setelah kita tenang, setelah kita siap, kita kembali dekat dengan anak supaya kita bisa paham sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dia, kenapa sih dia bertindak seperti itu gitu. Ya. Kemudian A, arahkan fokus terhadap aspek kenikmatan
dalam mengasuh anak. Ya, tadi di dalam parental stress ada dua ya, ada hal positif, ada hal negatif. Hal positifnya itu adalah aspek kenikmatan dalam mengasuh anak. Jadi daripada kita fokus ke nyebelinnya anak kita, gitu ya, kita fokusin ke hal-hal baik yang kita temukan dalam mengasuh anak kita. Lalu yang R, resapi tujuan Anda dalam memiliki anak. Apa sih yang jadi tujuan Bapak Ibu punya anak, gitu ya? Apakah tujuannya cuman untuk memenuhi tuntutan keluarga harus punya anak gitu ya, atau ada tujuan lain yang lebih mendalam, sehingga ketika kita bisa meresapi tujuan itu diharapkan kita bisa lebih semangat gitu ya dalam mengasuh anak-anak kita. Dan yang terakhir, ikut terlibat mempraktekkan pengasuhan optimal untuk anak ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara praktek pengasuhan yang ada 5 poin inti. Ya, oke. Ya, ini sebenarnya slide terakhir Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh untuk melihat email karena diharapkan skornya sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 2 kuesioner Bapak Ibu. Kuesioner yang pertama adalah parenting practice atau praktek pengasuhan gitu ya. Dan kuesioner yang kedua adalah parental stress atau stres dalam pengasuhan. Nah, di sini ada 2 kategori Bapak Ibu ya. Ada kategori rendah dan ada kategori tinggi. Kalau misalnya yang di kuesioner 1 itu skornya ada di kisaran 9 sampai 27, berarti praktek pengasuhan Bapak Ibu ada di kategori yang rendah. Ya, tapi kalau misalnya ada di 28 sampai 45 itu ada di kategori tinggi. Nah, kalau parental stress, kalau skornya ada di area 18 sampai 54, dia masuknya ke rendah. Kalau 55 sampai 90 dia masuk ke tinggi. Di sini ada parenting practice-nya yang tinggi Bapak Ibu. Saya pengen tahu. Kayaknya mah pada bagus-bagus nih ya parenting practice-nya. Mungkin jika Bapak Ibu mau share bisa dituliskan di kolom chat ya Bu Marisa. Boleh demikian ya? Boleh, silahkan. Atau atau mungkin parenting practice-nya malah ada di area rendah gitu ya. Boleh kalau mau dibagikan silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Lalu untuk parental stress-nya siapa tahu ada yang tinggi, itu juga nanti kita bisa bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Kalau yang rendah sih alhamdulillah ya, syukur ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak mengalami parental stress gitu. Cuman memang yang namanya parental stress ini adalah sesuatu yang fluktuatif Bapak Ibu. Jadi bisa muncul sekarang, bisa juga muncul nanti. Oh ya Pak Brahma, lihat skornya di email Pak Brahma. Jadi email yang tadi dituliskan di dalam kuesioner. Oke, oh Ibu Rini, parental stress-nya ada di kategori di 35 ya, berarti rendah. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu ya. Nah, barangkali sambil nunggu, ini boleh di screenshot ya skornya, nanti kita bisa bahas bersama. Ibu Ellen, apakah kita bisa masuk ke sesi tanya jawab? Mungkin ya sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Boleh, Ibu, Ibu Marisa. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk yang sudah saya catat. Saya bacakan dulu satu persatu dijawab atau langsung 2, Bu Marisa? Satu persatu aja, Bu Ellen. Ya, siap Bu Marisa. Baik, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan anak karena sudah terlanjur ada bentakan, teriakan, dan ancaman. Ya, seringkali memang kita nggak sadar gitu ya dalam mengasuh anak keluar bentakan, keluar ancaman gitu. Kalau saya itu pernah punya pengalaman berbagi juga gitu ya di di teman-teman di Bogor bareng sama Frontiers for Health waktu itu. Ternyata dari situ saya
menemukan setiap orang tua itu mau bagaimanapun perilakunya, dasar mereka dalam memberikan perilaku itu kepada anak karena cinta, gitu ya, karena kasih. Ada yang cinta kasihnya disampaikan melalui perilaku memanjakan, gitu ya. Ada yang cinta kasihnya diekspresikan melalui komunikasi dua arah, itu yang ideal ya. Ada juga yang cinta kasihnya diberikan dengan aturan yang sangat ketat, sangat mengekang, sampai seringkali kitanya secara nggak sadar teriak-teriak, marah-marah gitu ya ke anak kita. Tapi pada dasarnya cinta kasih gitu yang menjadi apa namanya, menjadi bensin gitu ya untuk menampilkan perilaku itu. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita sudah menampilkan perilaku marah-marah tadi ke anak gitu ya. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah dampak dari marah-marah itu pasti menimbulkan dampak tersendiri gitu ya buat anak. Sehingga kita perlu berempati gitu ya kepada anak kita. Kita perlu menempatkan diri kita di sisi dia gitu. Gimana sih gitu ya rasanya kalau saya dimarah-marahin sama orang tua saya. Gitu. Nah, setelah kita menyadari, setelah kita berempati, kita sebagai orang tua bila perlu meminta maaf kepada anak kita. Ya, karena permintaan maaf kepada anak bukan berarti menunjukkan bahwa kita lebih lemah atau gimana gitu ya, enggak. Tapi perilaku meminta maaf ya sebagai manusia ke sesama manusia gitu Ibu ya. Jadi kita meminta maaf atas kesalahan kita kepada anak. Kita bisa diskusikan bersama gitu ya, kira-kira apa yang diharapkan oleh anak kita. Ingat bahwa anak pra-remaja itu sebenarnya membutuhkan yang 4 poin ini. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan si 4 poin ini. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh kamu kepada saya gitu ya, dari saya, yang dibutuhkan oleh kamu dari saya sebagai orang tua. Harapannya kamu pengen saya sebagai orang tua tuh kayak gimana sih ke kamu gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita coba untuk mulai melakukan perilaku pengasuhan yang berdasarkan 5 poin ini. Gitu ya. Kita mulai melibatkan diri kepada di setiap keseharian anak kita gitu ya. Kita juga boleh memberikan pujian kalau anak kita bisa menampilkan perilaku yang diharapkan gitu ya, sambil kita tetap monitoring. Kita mulai kurangi marah-marahnya, kita mulai kurangi bentak-bentaknya ya. Lalu ini tadi ya, buat aturan bersama dengan anak. Ya, jadi balik lagi ke 5 poin ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu memang sedang ada di dalam perasaan yang buruk, perasaan yang negatif, jangan dulu komunikasi ke anak. Kita kasih waktu dulu untuk diri kita 5 menit tadi gitu ya, untuk menenangkan diri, baru kita komunikasikan apa yang mau kita omongkan ke anak. Nah, saya juga pernah gitu ya mengajak klien saya, ini cukup membantu juga. Jadi sebelum kita ngomong ke anak kita, coba kita ngomong ke diri kita sendiri. Terus kita coba pikirkan, hayati, enak gak sih omongan kayak gini gitu. Ya, nanti baru setelah kita coba hayati, coba pikirkan enak atau enggak gitu ya si omongan kita itu, baru kita lontarkan ke anak kita. Ya, barangkali seperti itu jawaban dari saya Ibu Ellen, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Baik. Oke, jadi pada prinsipnya tadi yang diungkapkan itu adalah banyak perilaku yang bisa dilakukan untuk bisa istilahnya menembus apa yang sudah dilakukan, karena apa yang sudah kita lakukan itu nggak bisa ditarik balik. Hanya saja apa yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan anak perlu diawali dulu dengan memperbaiki dulu hubungan kita dengan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya sebelum kita melakukan hal tersebut ke anak, kita perlu untuk menenangkan diri terlebih dahulu supaya kita bisa aware sebetulnya apa sih yang perlu kita yang perlu kita lakukan untuk menjembatani bahwa perilaku kita sebetulnya
sebetulnya itu tidak bermaksud untuk menyakiti anak. Demikian ya Bu Marisa ya? Iya, betul Ibu Ellen. Jadi kitanya perlu waras dulu gitu ya Bu Marisa Bener. ya? Kalau orang tuanya nggak waras ya nanti anaknya juga ikutan, kasarnya gitu ya Bu Ellen ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Marisa. Ini ada Iya. mungkin untuk pertanyaan ini jika belum jelas boleh open mic dulu ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua begitu ya Bu Marisa ya. Oke. Bagaimana caranya agar anak tidak kerajingan drakor drama Korea? Padahal sudah diberitahu oleh orang tua bahwa drakor itu istilahnya jangan ditonton gitu. Demikian Ibu Marisa. Oke. Ya. Sebenarnya yang pengen saya pastikan gitu, apa alasan dari orang tua untuk melarang anak supaya nggak nonton drama Korea? Itu dulu barangkali. Ini ke Ibu siapa ya? Pertanyaannya dari Bentar, Bu. Ibu. Tadi Ibu Hayati ya? iya betul. Ibu Johayati Ya. ya. Atau mungkin Ibu Johayatinya bisa open mic gitu? Ya, boleh kalau bersedia silahkan Ibu Johayati mau open mic. Halo? Iya, halo Ibu, apa Iya. kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi dengan dia nonton drakor itu kan menghabiskan waktu ya. Karena kan ketagihan. Episode 1 habis, pasti dia penasaran kan dengan episode 2-nya kayak gitu. Jadi kita untuk apapun yang kita harapkan ke dia kan, misal waktunya sholat harus disuruh lagi. Misalnya Mbak nyapu, suruh nyapu, nanti Bu. Jadi kan terus-terus seperti itu gitu kan. Jadi intinya waktunya habis untuk nonton drakor aja kayak gitu. Iya, baik. Jadi harus beberapa kali. Beberapa kali untuk menyuruhnya kan. Iya. Itu yang bikin bikin kesel ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu Johayati udah pernah ngobrol sama anaknya gitu ya, bahwa alasan Ibu untuk tidak memperbolehkan anak nonton Korea adalah seperti itu gitu. Iya, sudah. Sudah pernah ya? Iya, karena banyak sekali yang harus dia kerjakan selain menonton drakor kan, seperti les gitu kan. Ya bolehlah selain nonton drakor, boleh nonton yang lain. Karena nonton drakor ini panjang kan, Iya, betul. dan membuat orang kegandrungan gitu. Betul. Iya. Ya, oke. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Johayati ya memang wajar gitu ya. Apalagi kalau misalnya hobi dari anak ini sampai menyita waktu banyak gitu. Nah, cuman mungkin tadi saya senang gitu Ibu Johayati udah berusaha untuk berkomunikasi dengan anaknya Ibu gitu ya, bahwa saya nggak pengen kamu begitu karena ini loh alasannya. Nah, bolehkah gitu ya kita mencoba Bu Johayati untuk melakukan poin yang kelima ini? Ya, poin yang kelima dalam pengasuhan kepada anak. Jadi artinya dalam membuat aturan kita minta kerjasama dari anak ya. Jadi kita boleh gitu ya minta ke anak kita kira-kira gitu, kalau misalnya kamu mau nonton drama Korea itu berapa jam dalam satu hari. Nah, jadi disepakati bersama gitu Ibu Jo. Karena memang anak remaja ini nggak bisa gitu ya untuk kita larang, nggak boleh gitu. Tapi kita memang harus komunikasi dua arah, itu seninya gitu ya Bu Johayati ya. Jadi boleh ditanyakan kepada anak mau berapa jam dalam satu hari. Terus nonton drama Korea ini ketika kamu sudah melakukan apa dari kewajiban kamu. Misalnya sudah beres-beres rumah gitu ya, sudah les gitu, sudah ngerjain tugas. Oke, gitu ya. Jadi dibikin. Nah, terus kira-kira kalau misalnya sampai si anak ini melanggar dari aturan yang sudah disepakati bersama, apa yang akan jadi sanksi? Itu boleh diobrolin bareng. Oke, sanksinya apa? Sanksinya berarti nanti kalau kamu sampai melanggar, di hari besok kamu nggak boleh nonton Korea sama sekali. Gimana kalau kayak gitu? Setuju nggak?
misalnya gitu. Kita Iya. tanyakan ke anak gitu. Jadi kita lakukan si poin yang kelima dalam konsistensi in the use of such discipline ini, sehingga komunikasi juga tetap terjaga gitu ya, tapi aturan juga tetap berjalan dan kita bisa mengajak anak kita untuk mengembangkan kemampuan analisa dia gitu, Bu Ya. Juhayati ya. Memang nggak gampang, Ibu, saya tahu. Karena apa ya? Karena kita sendiri aja nonton apapun itu yang udah episodenya panjang, kalau kita mulai dari awal dimulai pasti bakalan ketagihan gitu kan, penasaran. Iya, Karena itu udah betul. pengalaman kita sendiri kan. Iya, benar Ibu Jayati. Jadi kita bisa komunikasikan langsung ke si anak gitu ya. Mungkin awal-awal dia kayak apa sih mah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, gitu. Kita coba dekati lagi gitu ya, sampai bisa terjalin si komunikasi itu. Nggak gampang, tapi insya Allah kalau kita ingat tentang tujuan kita punya anak gitu ya Bu Juhayati ya. Ya, karena memang dia kan masih memang pra remaja, benar usianya di 12 tahun ini kan. Jadi keingintahuannya tuh tinggi sekali gitu kan. Iya betul Bu Juhayati ya. Iya, Nanti penasarannya. Jadi rasa khawatir kita itu tinggi banget, apalagi perempuan kan. Kebayang sih Bu, saya bisa membayangkan gitu, apalagi perempuan, kita sebagai ibu Iya. perempuan, ya kebayang. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa bisa dimanfaatkan gitu ya Bu Juhayati, sehingga mungkin bisa memperbaiki lah gitu ya, memperbaiki sedikit demi sedikit. Barangkali seperti itu Bu Juhayati. Oke, ya makasih ya Bu. Sama-sama Bu. Oke, Terima makasih. kasih pertanyaannya Ibu Juhayati dan jawabannya dari Ibu Marisa. Jadi pada prinsipnya adalah apakah ada aturannya dulu ya, dan aturannya tersebut disesuaikan karena anaknya sudah mulai besar, sudah mulai ABG, ada diskusi, dan mungkin yang perlu kesiapan dan perjuangan dari orang tua itu adalah pada saat aturan sudah diberikan, sudah didiskusikan, adalah sanggupkah kita sebagai orang tua untuk terus melakukannya atau bersikap konsistensi, bukan cuma ke anak tapi juga ke diri kita sendiri, karena seringkali anak juga jadinya mencontoh kita sebagai orang tua pada saat kita melakukan sesuatu yang di luar aturan yang diberikan gitu ya Ibu Marisa ya. Ya, betul Bu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu Marisa, ada pertanyaan lagi yang masuk ya. Dari Ibu Rita. Ya, pertanyaannya adalah bila sudah dikomunikasikan tapi belum masuk-masuk untuk anak umur 12 tahun. Demikian Ibu Marisa. Jadi maksudnya di sini sudah berkomunikasi tentang aturan tapi ternyata tidak masuk gitu ya. Betul Bu Marisa. Oke. Ya. Ini memang juga jadi kendala sendiri gitu ya dalam melakukan pengasuhan ini. Nah, Ibu Rita, mungkin yang pertama bisa dilakukan itu adalah kita mencoba memahami sebenarnya kenapa anak kita kok nggak mau menerima masukan, menerima si komunikasi yang tadi kita lakukan gitu ya. Apakah sebenarnya anak ini tadi balik lagi, kalau anak pra remaja kan dia juga punya masalahnya tersendiri gitu ya Ibu Rita. Sebentar saya coba lihat ya, kita mundur ke belakang. Nah ini ya, punya masalahnya tersendiri gitu si anak pra remaja ini. Dia mood swings gitu ya, dia lagi mencari jati diri, tekanan dari lingkungan juga cukup tinggi, belum lagi tadi stres anak ya yang bisa disebabkan karena masalah pertemanan, lalu masalah di area pendidikan, masalah di area jati diri gitu. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah kenapa si anak tidak mau mendengarkan komunikasi itu gitu ya, tidak mau terlibat dalam komunikasi itu. Apakah memang sebenarnya anak kita sedang ada di dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, secara mental gitu ya, secara fisik apakah dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena memang salah satu permasalahan di dalam komunikasi yang bisa menyebabkan terjadinya miskom itu adalah ketidaksiapan dari receiver ya, dari si penerima pesan gitu ya, dalam menerima pesan yang kita mau berikan. Nah, makanya kita harus tahu dulu gitu ya, si anak ini memang sedang dalam kondisi siap, kondisi yang sehat, kondisi yang optimal dalam menerima masukan dari kita.
Kalau misalnya ternyata anak ini dalam kondisi yang tidak optimal gitu ya, dia kesel atau dia sedang marah, sedang ada masalah lah gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan kemudian adalah mendampingi dulu anak ini untuk bisa membantu dia dalam menyelesaikan permasalahannya ya. Meskipun tadi kemampuan analisa dia sudah berkembang, tapi tetap belum sempurna, jadi tetap butuh orang tuanya dalam membantu dia menyelesaikan permasalahan. Kita boleh tanyakan ke dia, apa yang bisa Mami bantu, apa yang bisa Mama bantu gitu. Jadi anak tahu gitu, kita hadir sebagai orang tua, sebagai sahabat gitu ya, sehingga nanti dia juga lebih menghargai dan mau terbuka gitu ke kita. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita sudah melakukan itu berulang kali, berusaha sedemikian rupa, tetap tidak bisa, anak tetap menutup diri, maka tidak ada salahnya Ibu Rita untuk berkomunikasi dengan meminta bantuan gitu ya dari pihak ahli gitu ya. Dari pengalaman saya yang menjadi permasalahan anak, para remaja dan orang tua itu adalah memang si anaknya itu merasa sungkan untuk bercerita, awkward gitu ya, canggung gitu untuk bercerita kepada orang tua, dan kesel gitu sama orang tuanya karena orang tuanya nggak bisa ngertiin dia. Jadi akhirnya psikolog gitu ini berperan sebagai katalisator gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membantu menjembatani apa yang diinginkan oleh orang tua dan apa yang diharapkan oleh anak sehingga nanti ketemu jalan tengahnya. Ya, jadi Ibu Rita nggak usah khawatir kalau misalnya memang sudah dilakukan berulang-ulang tetap mental dan malah kondisinya semakin memburuk, maka nggak ada salahnya untuk meminta bantuan dari pihak ahli. Ya, barangkali seperti itu untuk Ibu Rita, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Ibu Rita, semoga dapat jawaban yang diharapkan. Mungkin kalau boleh saya rangkum, itu intinya adalah kita mencoba dulu untuk mengamati dulu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Apakah kita juga sudah dapat melakukan komunikasi yang istilahnya dapat dipahami oleh anak, sehingga anak juga mau mau memberikan bercerita tentang apa yang sudah dialaminya, karena anak juga memiliki masalah, dan pada prinsipnya adalah kita mencoba dulu untuk berempati apa yang dihayati anak supaya anak juga mungkin dapat mendengarkan apa yang kita minta untuk lakukan. Dan mungkin ini kalau kita bayangkan ada mungkin ada yang perlu juga kita insight, kita aware dulu bahwa kita juga melakukan bangun tidur ke terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu tahunan diworo-woro oleh orang tua kita. Jadi mungkin pada saat kita mau memberikan aturan kepada anak, mungkin juga perlu perjuangan dari orang tua, perlu memberikan habit tertentu supaya apa yang mau kita sampaikan itu dapat dilakukan. Mungkin demikian ya Ibu Marisa ya. Ya Ibu Ellen, betul, karena nggak gampang gitu ya untuk mengubah perilaku seseorang gitu, jadi nggak instan gitu ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, Sama-sama. makasih Bu Rita pertanyaannya, makasih Bu Marisa. Kayak ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Ibu Marisa. Disampaikan dari Ibu Grace. Karena anak saya laki-laki, saya merasa mereka menjauh, tidak seperti dulu lagi. Karena poin interest mereka berbeda. Apakah benar semakin besar anak laki-laki ingin lebih dekat dengan ayahnya? Demikian pertanyaan dari Ibu Grace. Ya, terima kasih Ibu Grace. Ini pertanyaannya bagus ya, karena ini juga yang menjadi permasalahan gitu ya terkait interaksi anak dan remaja. Saya akan coba menjawab dari slide ini ya, Ibu ya. Sebentar. Ya, dari kebutuhan ini ya, Ibu ya. Jadi anak itu memang anak pra remaja di usia seperti ini dia sedang mencari jati diri tadi ya, membentuk jati diri dia. Maka sebagai seorang anak laki-laki gitu dia juga pasti
sedang berusaha untuk membentuk jati diri. Nah, jati diri yang dimaksud di sini dia berusaha untuk meraih identitas diri dia yang ideal menurut dia. Ya, jadi yang ideal menurut dia itu apa? Misalnya seorang laki-laki yang berhasil secara materi, misal, ya, seorang laki-laki yang berhasil secara karir, seorang laki-laki yang pintar, seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada perempuan, misal, ya. Nah, dia bisa tahu ideal itu, ya, sosok laki-laki yang ideal itu dari contoh yang dia temukan di lingkungan sekitarnya. Artinya, kalau misalnya dia lagi membentuk jati diri sebagai seorang laki-laki yang ideal menurut dia, dan dia perlu contoh yang terdekat dari lingkungan dia, maka ayah yang menjadi contoh itu. Makanya biasanya untuk perempuan di usia pra-remaja, laki-laki di usia pra-remaja, ini dia nggak akan jauh-jauh ngambil contoh gitu ya. Kalau perempuan dia akan ambil contoh dari ibunya. Ya, kalau laki-laki dia akan ambil contoh dari ayahnya. Maka memang ada beberapa kasus yang pada akhirnya membuat ada perubahan perubahan kualitas dan kuantitas interaksi yang dilakukan antara orang tua dengan anak yang berbeda jenis kelamin dari dia. Ya, jadi kalau misalnya ibu berarti dengan anak laki-lakinya, ya, itu memang ada pengaruhnya. Karena anak itu tadi lagi membentuk jati diri tertentu yang dia lihat dari ayah. Maka memang di usia seperti ini, makanya saya bilang peran serta dan kerjasama dari kedua orang tua ini penting sekali untuk dilakukan, ya, dari istri dan suami gitu. Jadi udah nggak lagi zamannya suami cuman fokus kerja nyari uang di luar gitu ya, terus urusan rumah tangga, urusan anak-anak dibiarin ke istri. Udah nggak zamannya begitu. Jadi memang ayah harus terlibat hadir gitu ya dalam pengasuhan terhadap anak, terutama anak laki-laki. Nah, tapi bukan berarti si ibu ini sama sekali tidak berperan gitu ya dalam pengasuhan terhadap anak laki-laki ini. Tetap ibu juga berperan. Perannya juga sebenarnya sama aja gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Cuman memang kita juga sebagai ibu tetap perlu hadir gitu ya, seperti biasa kepada anak kita. Cuman memang jangan sampai kita terlalu baper dalam tanda kutip gitu. Aduh, anak saya menjauh, aduh gitu ya. Bukan dia bukan sedang menjauh, tapi dia sedang mencoba untuk mendekati contoh ideal menurut dia gitu. Dan artinya ibu harus ngobrol nih sama bapak gitu ya untuk bisa melibatkan diri bersama-sama dalam pengasuhan dan nilai-nilai hidup apa yang mau diberikan gitu ya, dikasih gitu ya sebagai contoh kepada anak laki-laki ini gitu. Jadi nggak usah khawatir ya ibu ya, tetap bertindak sebagai ibu seperti biasa aja ya. Oke, barangkali seperti itu Ibu Ellen. Oke, baik, terima kasih Bu Marisa. Jadi pada intinya mungkin saja itu terjadi ya, anak menjauh, terutama anak yang beda jenis kelamin dari kita. Mungkin saja itu menjauh sebagai bentuk pencarian jati diri. Jadi justru jangan dianggap baper, justru kita jangan sampai jadi outsider istilahnya, tapi justru kita mendekatkan diri pada pasangan juga sehingga kita tidak kehilangan informasi, tidak kehilangan komunikasi. Demikian mungkin ya Ibu Marisa ya. Iya, betul Bu Ellen. Oke, jadi kadang-kadang juga ini yang seringkali menjadi polemik di dalam rumah tangga. Padahal justru dengan kita tetap mendekatkan diri dengan pasangan, nanti anak juga dapat melihat, dapat mengamati bagaimana sosok ibu, sosok wanita itu layak diperlakukan oleh pasangannya dan juga sebaliknya, bagaimana sosok ayah juga layak diperlakukan oleh ibunya, oleh pasangannya maksudnya. Mungkin seperti itu gambarannya ya Bu Marisa ya. Iya Ibu Ellen, betul. Oke, baik Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada yang mau bertanya secara live, secara langsung dipersilahkan open mic
mumpung kita masih punya waktu ya, kita masih punya sekitar 15 menit ya, Ibu Marisa ya. Iya. Ini juga saya lihat ada Sorry. beberapa. Iya, ada beberapa pertanyaan, katanya emailnya belum masuk, katanya gitu ya, skor email belum masuk. Jadi nanti boleh dicek aja di spam. Siapa tahu masuk ke dalam spam Bapak Ibu. Ya, jadi nanti boleh dilihat. Jangan lupa ini di screenshot dulu gitu, jadi nanti bisa dicek ya skornya gimana. Ibu Ellen ini gimana? Dilanjutkan saja atau? Mungkin dilanjutkan, mungkin nanti baru kepikir lagi ada ya, karena kita belum sampai ke pengecekan skor ya, Ibu Marisa ya. Mungkin Bapak dan Ibu kita sambil sama-sama dulu mengecek skor. Silahkan dapat dilihat di tadi ya di email yang masuk, atau mungkin jangan-jangan masuknya ke spam. Boleh dicek dulu spamnya dan emailnya. Mungkin nanti pada saat sudah saling mengamati, mengecek skor, bisa terpikir pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin begitu ya, Bu Marisa ya? Iya. Oke, silahkan Bu Marisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mangga silahkan untuk dilihat skornya di dalam email yang sudah diberikan oleh panitia. Untuk kuesioner 1 ini berarti terkait dengan bagaimana praktek pengasuhan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, artinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada di dalam kategori yang tinggi, berarti 5 aspek yang ada di dalam parenting practice ini, 4 aspek ya di dalam parenting practice sudah dilakukan dan 1 aspek berarti tidak dilakukan gitu ya. Artinya Bapak Ibu memang secara keterlibatan begitu, Bapak Ibu sudah berusaha untuk melibatkan diri gitu ya kepada anak-anaknya gitu. Lalu juga Bapak Ibu melakukan atau memberikan pujian yang tepat sesuai porsi kepada anaknya ya, dan mengawasi dengan sehat gitu ya ke anaknya. Terus bisa konsisten dalam menerapkan aturan dan juga menghindari atau ya tidak melakukan yang namanya hukuman fisik. Itu kalau Bapak Ibu punya kategori yang tinggi di dalam parenting practice-nya. Tapi kalau rendah berarti ini bisa menjadi alarm buat kita supaya kita lebih aware dan bisa mengubah bentuk praktek pengasuhan kita. Ya, nanti Ibu Bapak boleh menghayati sendiri kira-kira saya rendahnya di area yang mana. Jangan-jangan saya belum terlibat. Jangan-jangan saya belum memberikan pujian yang baik kepada anak saya. Jangan-jangan saya belum mengawasi. Jangan-jangan saya lebih sering marah-marah, lebih sering memberikan hukuman. Ya, jangan-jangan saya juga nggak konsisten lagi untuk menerapkan suatu aturan. Jadi nanti boleh dihayati bersama oleh Bapak Ibu gitu ya, dihayati sendiri-sendiri. Sorry, bukan bersama. Nah, lalu untuk yang parental stress, kalau misalnya Bapak Ibu ada di kategori tinggi, berarti memang dalam pengasuhan Bapak Ibu menghayati ada suatu tekanan tersendiri, ada suatu hambatan tersendiri yang menimbulkan stres tadi, yang bisa berakibat pada gejala-gejala fisik dan psikis seperti misalnya pusing gitu ya, atau misalnya jadi lebih mudah marah, lebih mudah teralihkan fokusnya gitu ya. Nah, ini yang bisa bisa dilakukan adalah tadi Bapak Ibu boleh mempraktikkan sadari tadi ya, sadari. Lalu kalau misalnya parental stressnya rendah berarti alhamdulillah ya, nggak apa-apa tuh, nggak jadi masalah. Cuman tadi yang saya bilang, hati-hati kalau rendah sekarang belum tentu rendah terus-terusan, karena yang namanya stres itu fluktuatif ya, bisa terjadi terus-menerus gitu. Mungkin besok bisa stres, sekarang mungkin enggak gitu ya. Oh, ini Ibu Rini, skor parental practice saya rendah, apakah karena anak saya sudah umur 20 sehingga pelan-pelan saya mulai bisa melepas dia? Barangkali seperti itu Bu Rini gitu ya. Jadi sudah ada kesiapan di dalam diri Ibu gitu ya, sudah ada penerimaan gitu ya di dalam diri Ibu bahwa kondisi pengasuhannya seperti ini gitu ya. Hebat nih Bu Rini ya, sudah bisa pelan-pelan gitu ya mau melepas anak. Melepas itu bukan dalam melepas begitu saja barangkali ya Bu Rini ya, tapi lebih menerima bahwa anak kita sudah dewasa, menjelang dewasa gitu ya, sudah punya identitasnya begitu.
Ibu Ellen mungkin karena waktunya sudah lewat dari seharusnya, ini kayaknya gimana ya Bu ya? Oke, barangkali Bapak dan Ibu, kalau ingin belajar lagi, ingin istilahnya, oh tadi ada yang belum kedengeran, ada yang belum kecatat, nggak apa-apa kok. Kami akan share link YouTube-nya, karena ini akan di-upload di YouTube Mitra Pengembangan. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir. Mungkin karena kita juga sudah terbatas dengan waktu, sayang sekali ya. Padahal ini masih ramai sebenarnya ya, Ibu Marisa ya. Mungkin kalau boleh, saya akan memberikan sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita sajikan untuk hari ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau ingin juga istilahnya ingin tahu sebetulnya bukan cuma saya, kan anak itu bukan cuma anak ibu atau anak ayah, anak papa atau anak mama, tapi anak orang tua, anak berdua. Jadi boleh saja Bapak dan Ibu membagikan link ini kepada pasangan masing-masing, untuk kemudian mungkin bisa sama-sama obrolkan. Sebetulnya, oh ternyata mungkin saja jadi ada insight tersendiri. Mungkin pasangan kita mengira bahwa kita tuh kayaknya santuy banget ya, santai-santai aja, tapi ternyata kelihatan pada saat skornya keluar, ternyata kita termasuk ke dalam orang yang istilahnya stressful sekali dalam menghadapi parenting, dalam mengasuh anak. Mungkin ini bisa sama-sama jadinya saling berbagi. Jadi kami justru menghimbau Bapak dan Ibu sekalian bisa share sama pasangan masing-masing. Ya, jangan pasangan orang ya, sama pasangan masing-masing untuk share sebetulnya skor masing-masing itu seperti apa. Mungkin ada beberapa simpulan, ada beberapa poin-poin penting yang menjadi penekanan dalam webinar hari ini. Mungkin saya akan bacakan sedikit, Ibu Marisa dan juga Bapak Ibu sekalian. Stres itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita pada sehari-hari pasti kita mengalami stres. Entah itu stres macet, tiba-tiba kompor nggak nyala lah, dan banyak hal mungkin kecil-kecil itu tapi juga menyebabkan stres. Kita dapat menghayati stres saat kita menyadari bahwa ada sesuatu yang melebihi kapasitas kita untuk dapat menyelesaikan masalah. Stres juga bisa terjadi saat kita menjalani perubahan, dan mungkin perubahan itu kita nggak siap, kita belum siap. Tahap perkembangan anak itu adalah salah satu perubahan yang tidak bisa kita hindari, dan juga bisa menjadi stres tersendiri baik untuk anak maupun orang tua. Saat mau memasuki masa remaja, anak hilang kelucuannya. Yang sebelumnya cukup lucu ya, masa toddler, masa anak awal, itu banyak sekali kelucuan yang mungkin kita lihat dari anak. Tapi kadang juga kita lupa dengan adanya perubahan anak, kita pun sebagai orang tua perlu merombak perilaku kita, perlu merombak apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi anak. Kadang saat stres kita memuncak, kita juga lupa hal-hal positif apa dan kenikmatan apa yang kita dapatkan saat kita mengasuh anak. Mungkin hal kecil, sederhana, tapi mungkin juga bisa membantu kita untuk menikmati bahwa kita punya peran tersendiri sebagai orang tua. Walau kita menjalani stres, tapi ternyata skor stres kita itu tidak mutlak. Bisa berubah, bisa bergeser, dan itu juga yang membuat kita tidak berkecil hati. Apa yang terjadi hari ini adalah pembelajaran untuk kita bisa lakukan di hari-hari yang akan datang, terutama karena kita ingin membesarkan anak-anak yang baik, anak-anak yang juga mungkin dapat berguna untuk nusa dan bangsa, dan baiknya bukan baik untuk kita sebagai orang tua, tapi juga baik untuk semuanya. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan, yang dapat kami sajikan dari webinar hari ini. Untuk Bapak dan Ibu, jika ingin PPT-nya, mohon maaf, PPT-nya tidak bisa kami bagikan, tapi dapat dilihat kembali di channel YouTube Mitra Pengembangan. Oke, kami menutup, tidak lupa
kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk mitra pengembangan yang sudah memberikan kesempatan untuk Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang sudah bersedia bekerja sama. Dan terutama untuk narasumber kami, Ibu Marisa Citra Sulastra, juga untuk para audiens semua, terima kasih untuk kesediaannya saling berbagi, saling mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan sudah membantu terlaksananya acara ini. Selebihnya saya kembalikan kepada tim mitra pengembangan. Dipersilahkan untuk tim mitra pengembangan. Baik, terima kasih banyak Ibu Marisa dan juga Bu Ellen. Ya, senang sekali mendengarkan materi yang sangat menarik dan berguna dari diskusi kita di hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Menjelang akhirnya webinar ini, peserta dimohon untuk membuka kameranya. Ya, dipersilakan untuk sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia kami. Baik, kita akan menunggu terlebih dahulu. Apabila sudah membuka kamera, boleh disiapkan senyum terbaiknya. Setelah sebelum meninggalkan Zoom, peserta sekalian diminta untuk mengisi link evaluasi yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, bagi peserta yang masih ingin menonton kembali webinar ini, kami persilakan untuk mengunjungi laman YouTube Mitra Pengembangan. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @mitra.pengembangan dan @psikologi.maranatha, karena akan ada banyak informasi seputar psikologi dan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, kami pamit undur diri. Stay healthy and safe. Terima kasih semuanya. Makasih semua. Terima Kita kasih. kasih aplaus untuk Ibu Terima Marisa. kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu.